Sudah saya bilang adalah kartu prasabar, jadi kita harus sabar. Jadi biasanya kalau dari gagal itu akan kembali dulu sebentar ke belum diproses, kemudian baru akan berubah ke sedang diproses momen. Estimasinya sama. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, saya minta maaf banget karena kemarin nggak bisa upload dan hari ini pun baru siang bisa upload teman-teman. Karena saya ada urusan keluarga dari kemarin pagi, jadi baru tadi pagi saya kembali ke Denpasar dan baru siang ini saya bisa buat video. Terus saya juga kurang fit ya. Jadi karena masih banyak yang nanya, akhirnya saya buatkan video ini teman-teman, yaitu mengenai kenapa inisiatif kalian masih saja gagal teman-teman sampai hari ini dan belum ada perubahan. Terus sudah banyak sih YouTuber yang ngebahas ini, juga saya udah cek juga mereka, dan jawabannya mostly sama, cuma ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari informasi yang sudah kalian dapatkan teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman yang belum subscribe channel ini, please dan silahkan klik subscribe karena akan banyak yang terupdate dari channel ini teman-teman. Jadi silahkan juga lonceng notifikasinya. Oke? Nah, mengenai setip yang gagal teman-teman, itu adalah hal yang bisa dibilang bukan hal baru ya, karena sudah pernah terjadi di gelombang 1, 2, 3 teman-teman. Jadi saya yang sudah dari gelombang 1 itu menganggap, insentif saya gagal. Buat teman-teman itu jangan khawatir, benar itu jangan khawatir selama kalian sudah memenuhi semua syarat untuk proses pencairan insentif teman-teman. Jadi pastikan kalian selalu cek ini 3 atau 4 hari atau 2 hari sebelum jadwal pencairan insentif. Yang pertama adalah pastikan nomor rekening kalian tersambung ke akun prakerja. Oke, saya akan buatkan videonya ya. Ini dia. Oke, kalian masuk ke dashboard, cari insentif, ada pilihan nanti atur. Keterangannya tersambung teman-teman. Jadi kalau sudah tersambung seperti ini, artinya rekening kalian sudah benar teman-teman. Oke, lalu yang kedua adalah pastikan nomor handphone kalian aktif. Jangan sampai nomor kalian itu nggak aktif teman-teman, karena mereka selalu melakukan verifikasi ulang sebelum dia mengirimkan atau memproses insentif kita. Jadi rekening dicek, nomor telepon juga dicek masih aktif atau tidak. Jika tidak aktif atau terblokir, otomatis juga akan gagal untuk insentif teman-teman. Oke. Lalu yang ketiga, pastikan data kalian sama semua teman-teman. Jadi dari nomor rekening kalian itu sama kalian, nomor handphonenya juga sama, nick sama dengan di prakerja teman-teman. Jadi di prakerja nama, nick, nomor telepon yang aktif juga sama. Buat teman-teman yang bilang, Kak, saya pakai rekening berbeda tapi tetap cair, kamu beruntung. Tapi saya nggak yakin itu akan beruntung sampai insentif keempat teman-teman. Biasanya memang ada yang lolos dalam proses verifikasi, jadi bisa cair walaupun beda akun ataupun tidak sama untuk nomor rekeningnya, tapi nanti di insentif 2, 3, 4 itu tidak menjamin kamu juga akan aman. Jadi saran saya, pastikan semua akun, baik akun prakerja dan juga rekeningnya itu sama teman-teman. Dan juga untuk e-wallet, pastikan sudah di-upgrade dan tidak terblokir ya, terutama GoPay, karena GoPay ya cukup banyak ada yang dicek ternyata terblokir. Oke teman, lalu yang berikutnya juga pelatihan. Kadang-kadang ada sih juga yang namanya juga sistem ya. Jadi kalian belum memberi ulasan, tapi ternyata sudah muncul sertifikatnya di dashboard. Sebenarnya kalian belum memberikan ulasan teman-teman. Jadi itu juga bisa menyebabkan kenapa kalian tidak cair atau gagal untuk insentifnya teman-teman. Oke. Lalu yang terakhir adalah kalian tidak sempat mengubah atau mengganti nomor rekening teman-teman di saat mau atau ketika jadwal insentif itu sudah dekat teman-teman. Jadi jangan sampai kamu mengganti rekening itu mungkin 2-3 hari sebelum jadwal insentif. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena sistem dia sudah membaca rekeningmu itu dengan akun yang sebelumnya. Misal kamu pakai Oppo nih, terus karena kamu nggak pede pakai Oppo, dimpat segala macam, kan kamu ganti ke BNI. Fitur ganti rekening kamu pakai akan berhasil. Dan setelah itu statusmu gagal, itu juga wajar teman-teman. Itu dia perlu waktu lagi untuk mereupdate data kita dari yang sebelumnya pakai Oppo ke bank BNI. Jadi buat teman-teman, kalau sudah nggak ada masalah sama rekeningnya, nama sudah benar, sudah terupgrade, jangan sekali-kali main-main dengan yang namanya ganti rekening, karena dampaknya akan besar teman-teman. Jadi insentif kita bisa gagal untuk dicairkan dalam beberapa waktu. Oke, jadi itu adalah reason kenapa insentif gagal teman-teman.
normalnya. Tapi kalau kalian sudah semua terpenuhi, nggak ada ganti rekening, e-wallet sudah di-upgrade, nama sudah benar, nomor telepon, rekening aktif, tidak terblokir, kalau gagal itu statusnya adalah kesalahan dari pihak sistem prakerja. Jadi jangan khawatir, jangan kalian merasa, oh my god ini bisa hangus ya, segala macamnya. Enggak, tenang. Insentif tidak akan hangus kecuali kartumu dicabut karena kamu melewati batas 30 hari membeli pelatihan pertama. Jadi kalau kamu sudah beli pelatihan pertama, sudah melakukan pelatihan sebelum 30 hari, insentifmu nggak akan dicabut teman-teman. Tapi kalau kamu beli pelatihan, terus kemudian nggak ngisi ulasan segala macam, rekening nggak terupgrade, nggak akan hangus, tapi juga nggak akan cair untuk insentifmu teman-teman. Jadi pastikan kalian memenuhi semua syaratnya, at least satu pelatihan sampai selesai, sampai berikan ulasan dan rating, dan rekening tersambung semuanya, diamin aja, nggak usah diotot lagi, akan cair untuk insentif 1-4-nya dan juga survei kebekerjaan teman-teman. Jadi itu syarat mutlak yang sudah saya bahas banyak banget di video sebelumnya, tapi ini yang saya bahkan lagi karena ini yang happening dari kemarin. Jadi saya akan buatkan yang lengkap, menyusul beberapa video lain belum membahas hal ini, jadi saya akan tambahkan lagi, jadi biar teman juga oke, jadi ini yang lengkapnya ya, yang versi lengkapnya ya, jadi teman-teman nggak akan sama mengenai hal tersebut teman-teman. Kemudian kapankah ini akan cair untuk insentif yang gagal teman-teman? Jadi biasanya itu mereka akan membenahi sistem dulu, itu sekitar 2-3 hari teman-teman. Jadi biasanya kalau dari gagal itu akan kembali dulu sebentar ke belum diproses, kemudian baru akan berubah ke sedang diproses teman-teman. Estimasinya sama, 3-5 hari kerja ketika jadwal insentif itu muncul. Jadi teman tunggu aja. At least kalau kalian tanggal 12, itu kemungkinan minggu depan teman-teman, sekarang hari Sabtu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat itu kemungkinan paling lambat baru akan dicairkan. Jadi bersabar aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kesalahan dari sistem prakerja teman-teman. Ini yang saya wanti-wanti, yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena terlalu banyak data peserta prakerja yang sedang mereka proses. Banyak banget. Kamu bisa bayangin ada 4 juta lebih data dari gelombang 1 sampai gelombang 7, dan itu harus diolah semua. Ada yang baru lulus, ada yang baru beli pelatihan, ada yang sedang beli pelatihan, ada yang sudah selesai belum memberi rating, ada yang sudah selesai sudah membeli rating, sertifikat belum muncul, ada yang sudah sertifikatnya muncul belum keluar jadwal insentif, ada yang sudah keluar jadwal insentif tapi belum terproses, ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu semua adalah dinamika atau sesuatu yang selalu terjadi di program prakerja teman. Itu adalah kendala, delay, terlambat, dan data nggak sinkron. Kadang rekening insentif sudah masuk ke rekening, insentifnya statusnya masih sedang diproses, atau malah ada yang gagal padahal insentifnya sudah masuk teman-teman. Ada, walaupun memang nggak banyak. Lalu ada juga yang berhasil tapi insentifnya malah belum masuk. Itulah sistem ya, apalagi prakerja, terus terang banyak banget hal-hal yang technical yang harusnya itu bisa tercover dengan baik, bisa termaintain dengan baik, tapi program ini memang program baru tahun ini launching, jadi program awal. Walaupun sudah ada banyak pembenahan, sudah banyak perbaikan, penambahan anggota segala macam, tapi jika data yang diolah terlalu banyak dan masalah yang menumpuk, gelombang 1, 2, 3 masih belum kelar. Masalah A, 4, 5, 6, sertifikat masih banyak belum muncul. Masalah B, kemudian pembukaan gelombang segala macam, penerimaan gelombang, penyaluran salur pelatihan, itu juga masih di problem. Kemudian juga sertifikat yang muncul, ada yang cepat, ada yang lama, juga problem prakerja. Kemudian juga insentif. Jadi terlalu banyak menurut saya hal-hal yang masalah yang dalam kutip belum benar-benar terorganize dengan baik ya. Ini yang membuat mereka ya sekali waktu ya udah akan down servernya, seperti kita nggak bisa daftar lagi untuk gelombang berikutnya. Atau mungkin saat mengisi survei pekerjaan error. Terus terang memang untuk prakerja ini makin lama itu sistemnya makin berat teman-teman. Kalian nggak realize ya kalau HP kalian tuh tentu HP kentang ya, itu agak susah untuk login atau mungkin untuk isi survei pekerjaan, pasti akan ngeblank putih segala macam. Tapi kalau spek HP-nya kalian cukup tinggi ya, apapun pakai PC, itu biasanya nggak akan lemot teman-teman, tetap bisa. Jadi ini memang karena amount data prakerja itu terlalu besar untuk kita akses. Jadi buat HP yang mungkin mid-range ke bawah,
itu akan terkendala untuk open. Jadi harus mencari waktu yang tidak grafiknya tinggi, koneksi stabil, dan juga RAM-nya juga memadai teman-teman. Oke, jadi itu penjelasan mengenai status insentif yang gagal. Jangan kaget, jangan merasa ini adalah akhir dan juga sudah hangus. Untuk hangus nggak mungkin hangus, tapi yang jelas akan tertunda teman-teman sampai kita semua solve problemnya kalau memang ada problem. Tapi kalau tidak, kita tinggal tunggu aja. Jadi kuncinya adalah tunggu, tunggu, tunggu. Seperti saya bilang, inilah kartu prasabar, jadi kita harus sabar. Dan buat yang gelombang 4, jangan terbiasa dengan on time. Karena setelah ini pun saya yakin akan banyak kemunduran satu insentif kedua, ketiga, keempat. Setiap pekerjaan itu akan kebanyakan delay, dan delay teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sangat mengharapkan insentif, jangan terlalu berharap akan terus on time. Karena kadang banyak yang kecewa, banyak yang sedih, banyak yang udah lo buat bayar ini, buat bayar itu, tanggal sekian udah harusnya bisa dipakai tapi nggak bisa. Karena itulah program ini menurut saya masih banyak hal yang perlu dibenahi segala macam. Bahkan ada yang bilang katanya ini buat modal kerja, sedangkan sekarang insentif keempat belum muncul. Jadi gimana mau model mulai usaha kalau insentif aja belum keluar semua, seperti itu. Jadi semoga prakerja mendengarkan ini, semoga prakerja makin berbenah dan berbenah lagi sehingga makin banyak teman-teman kita yang benar-benar terbantu ya. Jadi benar-benar tepat waktu, tepat saatnya, jadi sudah terschedule tanggal sekian ya, at least bisa dicairkan di tanggal itu. Atau mungkin adalah informasi yang update dari prakerja baik di Instagramnya, mohon maaf tanggal 12 banyak statusnya gagal, itu karena ada maintenance problem. At least ada kejelasan. Terus terang ya, sebenarnya ya peserta prakerja itu dia dibilang sabar sih nggak juga, tapi dia perlu kejelasan sebenarnya. Jadi karena itulah kita kadang menghubungi CS prakerja, tapi kenyataannya susah banget nggak punya CS prakerja, yang membuat ya nggak ada jawaban. Akhirnya ke YouTube lah, mencari informasi dari teman-teman kita yang ada di YouTube. Mungkin saya salah satunya. Dan saya pun maunya kalau CS prakerja, tapi saya lupa hari Sabtu jadi nggak bisa terhubung memang. Tapi saya yakin jawabannya akan sama. Mohon ditunggu, pastikan semua chatnya lengkap, dan nanti pun pasti akan cair. Terus dalam artian prosesnya bertahap, jadi kita tinggal tunggu aja teman. Oke, jadi itu aja videonya, semoga lebih membuat teman-teman lebih terang, lebih jelas lagi mengenai status yang gagal teman-teman. Jadi ini melengkapi jawaban dari teman-teman kita dari channel lain, semoga bisa memperjelas semuanya teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, please dan silahkan kalian subscribe, karena akan banyak sekali info terupdate juga dari program pekerja dan juga informasi penting lainnya dari channel ini. So, nyalakan notifikasi dan juga bantu share video ini. Oke teman, akhir kata saya ucapkan maaf kalau salah kata. Dan buat teman yang ada pertanyaan, silahkan mampir ke channel YouTube saya. Itu ada banyak sekali jawaban dari video saya yang sudah saya bahas di video sebelumnya teman. Oke, jadi itu aja, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.